Halo sahabat yang hebat ya, mahasiswa saya maupun rekan-rekan dari penonton di YouTube. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Ageng Lumadi. Kita akan belajar bersama hari ini elektrokardiografi dasar ya, yang part 2 ya. Yang kemarin kita bertemu di video selanjutnya, sebelumnya kita lihat di part 1 kita belajar tentang dasar apa itu EKG. Selanjutnya kita sekarang melihat dasar EKG yang bagian kedua. Oke, sudah siap belajar? Ya. Kita lihat di sini bahwa kertas EKG ini ada kotak-kotak yang besar ya. Rekan-rekan lihat di sini ada kotak-kotak yang besar, ada kotak-kotak yang kecil. Kalau kemarin kita belajar, yang pertemuan sebelumnya kita belajar tentang gelombang P, Q, R, S, T ya. Gelombang-gelombang itu kita identifikasi sekarang mulai detailnya ya. Ini adalah gelombang, oh sorry, kita sebelum mulai kita akan jelaskan dulu kertas EKG itu kotak-kotak besar, kotak-kotak kecil itu bermakna apa ya. Jadi kotak-kotak yang vertikal atau ke arah atas ini menunjukkan adanya amplitudo atau voltase ya, voltase dari listrik. Sedangkan yang horizontal ya, yang ke samping ini menunjukkan dalam hitungan detik ya, nanti sehingga kita bisa menghitung denyut jantung dari rekaman EKG yang kita miliki. Oke, kemudian uh, apa makna kotak besar, kotak kecil? Ya, kotak kecil kita mulai dari kotak kecil di sini dulu. Kita lihat kursor mouse saya. Ya, kotak kecil ini menunjukkan adanya uh, sebesar 0,04 ya, 0,04 detik ya kalau ke arah horizontal atau ke samping. Kalau ke arah atas ini menunjukkan 0,1 milivolt ya, 1 milimeternya 0,1 milivolt. Kertas ini ukurannya 1 kali 1 milimeter ya, 1 kali 1 milimeter. Ini 1, ini 1 ya, ini ya, lihat ini 1, ini 1 ya. 1 mm ini menunjukkan 1 milivolt, sedangkan kalau 1 mm ke samping menunjukkan 0,04. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 kotak kecil ke samping ini menunjukkan 200 milisecond atau 0,2 second, 0,2 detik ya, 0,2 0,2 detik ya. Kemudian 5 kotak ya, 1 2 3 4 5 kotak ke arah vertikal itu 5 mm, 5 milivolt ya. Kalau 10 berarti 1 milivolt, 0,5 sorry, kalau 5 tadi 0,5 karena 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 berarti kalau di sini 10 kotak kecil 1 milivolt ya. Sampai di sini kita pahami dulu. Kemudian kecepatan normal dari kertas perekaman EKG ini adalah 25 mm per second ya, kecepatannya 25, ini standar ya. Kemudian untuk amplitudo atau voltase yang standar adalah 1 milivolt. Nanti kalau di awal kita menggunakan EKG ada kalibrasi, ada hitungannya. Nah, di situ di bagian depan itu ada kotak kecil gitu, itu menunjukkan suatu kalibrasinya berapa ya, voltasenya berapa, waktu yang berapa ya, sudah disetting di situ yang normal ya. Kemudian kita lihat gelombang P. Ini ada gelombang P diikuti QRS, diikuti T, dan ada gelombang U. Nah, nanti kita akan lihat apa makna dari masing-masing gelombang ini dan berapa normalnya. Ya, kertas kita pahami dulu, mungkin yang sudah lupa diingat-ingat ya. Boleh silakan di
di screenshot kalau diperlukan. Oke. Kemudian kecepatan, ya. Kecepatan di sini 25 ya, kekuatan voltase 10 mm ya, 1 mV. Kemudian garis horizontal menggambarkan waktu 1 mm 0,04 detik ya, 5 mm 0,20 ya, 0,2. Oke, garis vertikal menggambarkan voltase yang ke atas tadi ya, menggambarkan voltase. Nah, ini tadi voltase, kalau ini detik ya. Kita lanjut ke gelombang P ya. Yang pertama adalah gelombang P tadi. Gelombang P ini adalah gelombang yang ditimbulkan oleh depolarisasi atrium ya. Tingginya ya, kalau kita mau yang gampang menghafal atau memahami ya, jangan menghafal ya. Tingginya yang normal itu untuk gelombang P, tinggi dan lebarnya 3 kali 3 ya. 3 kotak ke atas, 3 kotak ke samping. Itu normalnya gelombang P ya. Gambaran yang ditimbulkan oleh depolarisasi atrium ini kecil ya, kan atrium untuk memompanya dia tidak terlalu besar ya. 3 kali 3, gampangnya seperti itu. Kalau maknanya 3 kotak ke samping berarti dikalikan 0,04 tadi, berarti 0,12 ya lebarnya. Tingginya kalau 3 kotak ke atas dikalikan 0,1 ya, satu kotaknya jadinya 0,3 mV. Dan ini maksimal ya. Jadi 3 kali 3 ini maksimal. Nah, nanti kalau ada kelainan-kelainan ya tentunya ada. Kalau misalnya tingginya melebihi 3 kotak, itu kita sebut dengan gelombang P pulmonal atau P tinggi ya, P pulmonal. Kalau lebarnya lebih dari 3 kotak, lebarnya yang ke arah samping ya, itu gelombang P mitral. Mitral itu di tengahnya ada cekungan gitu ya. Nah, hampir sama seperti ini tapi lebih lebar ya. 3 kotak, lebih dari 3 kotak. Nah, kita kemungkinan ini ada gangguan di atrium. Oke. Ini biasanya ya selalu positif di lead 2 dan selalu negatif di AVR. Ini kita bisa cek nanti ya. Di lead 2 dan AVR dia selalu lead 2 positif, lead 2 selalu positif dan negatif di AVR. Nanti kita untuk pengecekan. Oke. Selanjutnya gelombang QRS. Gelombang QRS ini ditimbulkan oleh depolarisasi ventrikel. Ya, depolarisasi ventrikel. Tadi kalau gelombang P depolarisasi atrium, kalau gelombang QRS ini depolarisasi ventrikel. Ya. Ya, normalnya di sini lebarnya 0,06 dan sampai 0,12, berarti 1,5 sampai 3 kotak ya, 1,5 sampai 3 kotak ya. Kalau tadi P itu 3 kali 3, QRS 1,5 sampai 3 kotak, gampang kan ingatnya ya. Nah, kemudian di gelombang QRS ini banyak, terdiri dari gelombang Q, gelombang R, dan gelombang S ya. Gelombang Q itu normalnya ya, normalnya dia sebaiknya tidak ada. Nah, lebarnya dia kurang dari 0,04 detik, kurang dari 1 kotak, dalamnya kurang dari sepertiga tingginya R, sepertiga R. Ada buku-buku yang menuliskan seperempat R ya, atau 25% dari R, tingginya R ya, seperempat R. Nah, ini normalnya kita pakai patokan sepertiga R, sehingga kalau dia dalam, semakin dalam gelombang Q menunjukkan kelainan atau kerusakan otot jantung ya yang lama. Itu gelombang Q. Kemudian gelombang Q ini adalah defleksi negatif atau defleksi ke bawah pertama di kompleks QRS ya. Ini kompleks QRS. Ini gelombang defleksi atau cekungan negatif atau ke bawah pertama di QRS. Cekungan positif pertama di QRS yaitu gelombang R ya, defleksi positif ya. Defleksi positif pertama
QRS yaitu R ya. Jadi kalau ke atas ini R pasti. Ya, jangan keliru ini Q. Nah, salah ya. Setelah P diikuti QRS. Lah QRS ini menunjukkan adanya depolarisasi ventricle. Ya. Kemudian gelombang S ini adalah defleksi negatif sesudah gelombang R. Ya, sudah gelombang R. Artinya dari garis isoelektrik ini dia ke bawah. Nah, itu gelombang S. Ya. Ya, terlihat dalam dari V2 ke V6. Nanti kita akan lihat ya gambarnya apa. Untuk apa kita belajar QRS? Nah, kepentingannya ini kita bisa mengetahui adanya hipertrofi ventricle ya. Kemudian adanya bundle branch block, kemudian adanya infark nanti di ST elevasi atau ST depresi. Bisa. Nah, ini morfologinya QRS seperti ini. Ini ada kalau huruf kecil menyatakan gelombang yang kecil, huruf besar menyatakan gelombang yang besar. QRS. Ya, kemudian RS ya, ini R, ini S. Q-nya mana nggak ada. Ini Q-nya mana nggak ada. Ini S-nya mana nggak ada, cuman gelombang R ya. Loh, kok bisa seperti itu, Pak? Nah, bisa. Nanti di beberapa pasien kita akan lihat seperti itu. Di beberapa lead juga akan kita lihat di V1 sampai V6 nanti. Ya. Kemudian ini R-nya kecil, S-nya dalam. Ini Q-nya nggak ada. Nah, R kecil S. Nah, ini ada Q. Nah, ini Q-nya dalam sekali. R-nya di sini, S-nya nggak ada. Nah, ini Q ini lebih dari sepertiga, bahkan dia sama tingginya dengan S ya. Ini bahaya ya. Kondisi infark ya, infark lama mungkin. Nah, kemudian ini ada gelombang ke bawah sendiri loh. Kok sendirian. Nah, ini Q. Gelombang Q atau gelombang QS ya. Oke, kemudian ini ada R kecil, ini S, R aksen, R S R ya, R aksen. Nah, ini ada beberapa, nanti akan ketemu gelombang seperti ini ya di LBBB atau RBBB ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ini kemudian ini R kecil, S besar, R kecil ya. Nah, ini gelombang QRS kalau kita biasanya patokan adalah Z terbalik ya, Z terbalik. Nah, di sini ini Z terbalik. Ya. Ini R-nya lebih kecil ya, R-nya di V1 ini kecil. Ya. R dibagi S dia kurang dari 1 ya. Lihat ini R-nya misalnya ini 1, ini 4, berarti 1/4 ya, kurang dari 1. Ya, jadi R-nya kecil semakin membesar ya. R-nya tinggi itu di V6 ya. Sedangkan kebalikannya, S itu dalam ya di V1, semakin mengecil di V6 ya. Oke. Nah, gelombang T ya. Sekarang gelombang T ini yang ditimbulkan dari repolarisasi ventricle, depolarisasi atrium, depolarisasi ventricle, repolarisasi ventricle atau kembalinya ventricle ya. Ventricle-nya relax. Nah, di sini loh, depolarisasi atrium ada. Repolarisasi atrium mana? Nah, mungkin kita bertanya seperti itu. Repolarisasi atrium tertutup oleh depolarisasi ventricle, gelombang QRS. Oke, kita lanjut gelombang T. Gelombang T ini normalnya kurang dari 1 mV, berarti kurang dari 10 kotak. Ya, tadi satu kotaknya 0,1. Berarti kalau 1 mV berarti 10 kotak. Oke, kemudian 0,5 mV di lead ekstremitas. Lead dada itu yang V1, V2, V3, V4, V5, V6. Lead ekstremitas yang lead 1, lead 2, lead 3, AVL, AVF. Ya, minimal ada 0,1 mV atau 1 kotak ya. Di sini penting untuk mengetahui adanya iskemik atau infark dan juga untuk mengetahui elektrolit, biasanya hiperkalemi, tinggi-tinggi, besar-besar. Nah, atau T yang tajam ke bawah ya, defleksi negatif, itu menunjukkan adanya gangguan ya.
Nah, ini gelombang U. Gelombang U ini muncul setelah gelombang T ya. Biasanya gelombang U ini menunjukkan kelainan elektrolit. Nah, ini jarang muncul juga ya. Ya, untuk selanjutnya interval PQRS dan selanjutnya akan di pertemuan masuk interval atau pembacaan EKG. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ya, latihan soal dan pembelajaran kita simak video berikutnya. Salam sehat. Terima kasih.